Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Cigu Fian di channel Alfiani Gobel ini. Kali ini Cigu pengen sharing kepada bunda-bunda guru atau yanda guru yang mengajar dari mungkin bisa juga dikhususkan untuk yang PAUD atau TK, atau bisa juga untuk yang selain itu. Jadi di sini saya pengen sharing gimana caranya supaya pembelajaran kita jadi lebih kreatif. Nah, sebenarnya kalau kita pengen pembelajaran yang kreatif, itu dimulai dari pengetahuan ya. Jadi explore ilmu pengetahuan. Mungkin kita tahu tentang panca indera, tentang gaya belajar, tentang kecerdasan majemuk, tapi apakah kita sudah explore itu untuk pembelajaran? Apakah kita sudah gunakan pengetahuan itu untuk pembelajaran? Nah, itu yang penting. Kita lihat dulu apakah kita sudah menggunakannya dengan baik. Kalau kita sudah explore itu dengan semaksimal mungkin, maka sangat bisa dijamin ya, kalau saya ya, dijamin kita bisa merencanakan sebuah pembelajaran yang kreatif dengan berbagai cara, dan kita bisa explore semua pengetahuan kita. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah, yang perlu kita explore pengetahuannya adalah panca indera. Nah, panca indera aja, kalau dari panca indera saja kita mau membuat sebuah pembelajaran yang kreatif, itu sudah 5 panca indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian alat pengecap, dan peraba atau perasa di sini ya, untuk saraf-saraf yang bisa merasakan apa-apa yang bersentuhan dengan tubuh kita. Nah, dari itu saja kita bisa membuat 5 macam pembelajaran dari, atau minimal 3 ya, dari satu materi gitu, dari satu pembelajaran, satu materi pembelajaran kita bisa buat kalau kita berdasarkan panca indera, kita bisa buat 3. Misalnya kita mau belajar berhitung nih, kalau untuk yang PAUD ya, belajar berhitung dengan melihat misalnya. Nah, dengan melihat berarti kita bisa perlihatkan gambar, kita bisa perlihatkan benda, kita bisa, apalagi kalau anak PAUD butuh sesuatu yang konkret ya, butuh sesuatu yang konkret, dan akhirnya supaya dia bisa juga menyentuh gitu. Kalau misalnya kita mau berhitung, berarti ada 3 apel misalnya nih, 3 apel, atau ada 3 botol, ada 3 kursi, 3 rumah, 3 orang, seperti itu. Nah, itu untuk penglihatan. Kemudian bagaimana dengan pendengaran? Nah, kita bisa gunakan suara-suara. Jadi segala sesuatu sensori anak menjadi peka, menjadi baik apabila dia distimulus dengan baik, apabila dia dirangsang. Nah, pembelajaran yang membuat bisa mengaktifkan pendengaran misalnya. Nah, berhitung dengan 3, gunakan gendang, gunakan botol yang dipukul dengan garpu atau sendok misalnya. Jadi pada saat anak-anak semuanya silakan menghadap ke sana, berbalik, tidak menghadap ke Bu Guru. Kemudian Bu Guru di sini mencoba memukul gendang atau botolnya. Misalnya ting ting ting. Nah, berapa bunyinya? Nah, itu kan sudah belajar ya, sudah belajar berhitung. Tadi kan sama, kalau tadi diperlihatkan, sekarang didengarkan. Kemudian bagaimana dengan meraba, dengan indera perabanya? Nah, kita bisa masukkan ke dalam sebuah piring misalnya, terus ditutup dengan serbet, dan anak-anak bisa mencari, misalnya ada 3 buah atau 3 jenis kue di dalamnya, tapi kue mana yang bentuknya apa, yang jumlahnya ada 3. Nah, misalnya dia diraba-raba, oh ada yang segitiga, tapi yang segitiga kok cuman 1 kuenya gitu ya.
itu dengan alat perabanya. Bagaimana dengan mengecap? Ya, merasakan, misalnya ada permen atau ada gula, ada kopi, ada garam, misalnya ada berapa rasa yang ada di situ gitu. Jadi kita bisa eksplor itu dengan panca indera kita. Terus yang belum apa nih? Nah, ini penciuman. Nah, bisa dicobakan dengan mencium bumbu-bumbu atau parfum misalnya, seperti itu. Nah, 3 untuk satu materi kita bisa explore, membuat pembelajaran 5 macam pembelajaran yang mengaktifkan semua panca inderanya. Itu baru panca indera. Kita bisa belajar dari hal yang lain di video berikutnya. Terima kasih Ayah Bunda, semoga bermanfaat buat Ayah Bunda semuanya, dan semoga kita bisa membuat tahun ajaran baru nanti adalah tahun yang menyenangkan buat murid-murid kita. Terima kasih yang sudah mengikuti Cigufian di channel ini. Assalamualaikum.